bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, dimana kalau kita kembali kita membuka sejarah, Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah itu berhadapan dengan orang musyrik Mekah. Sekitar tanggal 17 Ramadan, Rasulullah dan kaum muslimin berhadapan langsung dengan kaum musyrik Mekah, di mana kaum musyrik Mekah ketika itu berjumlah sekitar 1000 orang melawan 313 orang. Itu terjadi pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Karena itu bulan Ramadan ini adalah termasuk bulan perjuangan. Kemudian nanti pada tahun sekitar 8 Hijriah, pada tanggal yang hampir sama 17 sampai 20 bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah juga terjadi peperangan di mana terkenal dengan istilah Fathul Mekah. Peperangan antara kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 10.000 menaklukkan kota Mekah tanpa ada korban yang begitu banyak, bisa dihitung dengan jari. Itu peperangan yang terjadi pada tanggal sekitar 17 sampai 20 di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Karena itu Bapak Ibu rahimahullah, di bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Bagi kita ini juga bisa kita ambil hikmah pelajaran bahwa di bulan ini pun kita juga harus berjuang melawan hawa nafsu, berjuang untuk tetap bisa istiqomah puasa di bulan Ramadan sampai akhir. Termasuk juga berusaha berjuang untuk melaksanakan salah satu dari pesan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengingatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, mengambil dengan tangan kiri, memberi pun dengan tangan kiri. Ini perjuangan sederhana yang hendaklah kita perjuangkan. Bagi yang terbiasa makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, hendaklah mulai detik ini, nanti ketika sahur, mulailah makan, sebelum makan baca basmalah, kemudian gunakan tangan kanan. Ini adab yang mungkin sederhana, tapi kalau tidak dimulai, tidak akan bisa. Ada satu cerita yang disampaikan oleh teman ketika beliau mulai mendengar hadis tentang keutamaan makan dengan tangan kanan, yang biasanya beliau makan dengan tangan kiri, itu berusaha benar untuk bisa makan dengan tangan kanan, sampai tangan ini nggak sampai sendok, nggak sampai masuk mulut, kena hidung, kadang-kadang kena pipinya. Itu perjuangan beliau untuk bisa melaksanakan hadis Rasulullah bahwa makan itu sebagai seorang muslim, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya siapa tadi Pak? Setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, mengambil dengan tangan kiri, memberi juga dengan tangan kiri. Ini adab yang hendaknya kita biasakan. Ya, kita biasakan minimal untuk diri kita. Kalau sudah punya anak, kepada anaknya, yang sudah punya cucu, biasakan kepada cucu-cucunya. Kenapa? Karena saat ini media sosial sering menampilkan promosi makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Secara tidak sadar, otak ini akan merekam tayangan-tayangan yang kita lihat di medsos. Wah, asik ya makan dengan tangan kiri. Akhirnya tanpa sadar
karena seringnya melihat dia akan makan dengan tangan kiri, minum minuman yang terkenal dengan tangan kiri. Sepertinya kayak keren gitu ya. Padahal itu meniru. Nah, sampai sendiri jawab. Makanya mari kita biasakan kita makan dengan tangan kanan ya. Yang masih belum terbiasa, biasakan, perjuangkanlah di bulan Ramadan ini. Perjuangannya sederhana. Kalau dulu Rasulullah dan kaum muslimin pernah langsung angkat senjata, ya menghunus pedang, ya perang Badar pada tahun 2 Hijriah, kemudian perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, kemudian perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, kemudian ada lagi perang Hudaybiyah meskipun tidak terjadi peperangan, kemudian ada lagi perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, baru kemudian tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathul Mekah, di mana Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ketika Rasulullah sampai di Ka'bah, Rasulullah dengan memegang busurnya mengucapkan Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu sekitar 360 berhala langsung roboh dengan izin Allah. Ya. Itu perjuangan Rasulullah untuk mengembalikan tauhid, ya, mengesahkan Allah. Karena pada waktu itu orang-orang Mekah mayoritas sebelum Rasulullah hijrah itu semuanya orang-orang yang menyembah berhala. Sampai kemudian dibebaskanlah pada tahun ke-8 Hijriah itu, ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau telah datang kebenaran, maka kebatilan itu akan sirna. Karena itu mari kita sedikit berjuang, ya, sederhana, ya, perjuangan yang sederhana, makan dengan tangan kanan. Kalau makan dengan tangan kanan nggak bisa, apakah nanti mau ketika diperintah untuk mengangkat pedang? Mau, Pak? Ibu-ibunya rela kan? Suaminya disuruh untuk mengangkat pedang perang melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, rela nggak, Bu? Ya, jadi mari kita mulai hari ini, ya. Nanti sahur nanti yang masih belum terbiasa makan dengan tangan kanan, biasakanlah makan dengan tangan kanan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi ini sering saya ulang-ulang, ya. Hampir setiap Ramadan dikasih kesempatan paling menyampaikan makan dengan tangan kanan. Materi yang lain padahal banyak loh, ya. Karena apa? Karena masih banyak sekali saudara kita yang menyepelekan. Menyepelekan itu, ya, meremehkan. Padahal apa? Rasulullah mengatakan al-kibaru batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau Rasulullah mencontohkan makan dengan tangan kanan, kemudian kita makan dengan tangan kiri, apa nggak sama dengan meremehkan Rasulullah? Katanya kita mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sedangkan pesan Rasulullah, nasihat Rasulullah nggak dipakai, meskipun kelihatannya sepele, ya. Maka ini sangat penting, ya, karena kalau makan dengan tangan kiri maka meniru. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sedikit yang kita mampu, ya. Perbuatannya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.